Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Diah Ratnawati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas E dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 9 mengenai keamanan informasi bagian pengendalian. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Baik, langsung saja masuk ke dalam perkenalan dari anggota kelompok 2 yang terdiri atas 7 orang. Pertama ada Adelia Putri Nur Silviana dengan NPM Magetan 022. Yang kedua ada Auni Patricia dengan NPM Magetan 252. Yang ketiga ada Cindy Damayanti dengan NPM Magetan 261. Yang keempat ada Salma Afro dengan NPM Magetan 266. Yang kelima ada Sevilla Indi Bilbinar dengan NPM Magetan 282. Yang keenam ada Yohana Nandifa Putri dengan NPM Magetan 296. Dan yang ketujuh ada Kak Desinta Mardani Suryana dengan NPM Magetan 310. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu ada pengendalian. Pengendalian ataupun kontrol sendiri merupakan mekanisme yang diterapkan untuk melindungi perusahaan dari resiko ataupun untuk meminimalisir terjadinya resiko tersebut ataupun dampak dari resiko tersebut. Nah, pengendalian ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengendalian teknisi, yang kedua itu ada pengendalian formal, dan yang ketiga itu ada pengendalian informal. Nah, selanjutnya ada pengendalian formal, di mana pengendalian formal ini itu mencakup cara berperilaku, mendokumentasikan praktik yang diharapkan, serta pengawasan, dan juga serta pencegahan perilaku yang tidak diinginkan. Jadi pengendalian ini itu bersifat formal dikarenakan manajemen tersebut itu memiliki banyak waktu dalam mendokumentasikan dalam bentuk yang nantinya itu diharapkan dapat berlaku pada jangka panjang. Nah, adapun persetujuan secara universal bahwa supaya pengendalian formal ini itu dapat berpartisipasi secara aktif dalam adanya pemberlakuan dari pengendalian tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah materi pengendalian teknis. Di pengendalian teknis ini ada 3 pengendalian. Yang pertama itu pengendalian akses, lalu ada pengendalian kriptografis dan pengendalian fisik. Apa sih pengendalian teknis itu? Pengendalian teknis adalah suatu pengendalian yang menjadi satu di dalam suatu sistem yang dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan. Selanjutnya ada pengendalian akses. Pengendalian akses adalah dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi. Nah, pada pengendalian akses ini ada 3 tahap dalam melakukannya. Yang pertama itu ada identifikasi pengguna, yang kedua ada autentikasi pengguna, yang ketiga ada otorisasi pengguna. Nah, setelah para pengguna memenuhi syarat 3 fungsi pengendalian akses ini, mereka dapat menggunakan sumber daya informasi yang terdapat di dalam batasan file pengendalian akses. Yang kedua ada pengendalian kriptografis. Pengendalian kriptografis ini melindungi data dan informasi yang tersimpan ditransmisikan dari pengungkapan tidak terotorisasi dengan penggunaan kode yang menggunakan proses matematika. Yang ketiga itu ada pengendalian fisik. Pengendalian fisik adalah pengendalian yang dilakukan dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam. Baik, di sini saya Adelia Putri Nur Silviana, NPM 022 akan menjelaskan materi terkait dengan pengendalian informal. Nah, pengendalian informal sendiri mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen yang mana pengendalian ini ditujukan untuk menjaga para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Nah, dalam mencapai tingkat pengendalian yang tepat, ketiga pengendalian yaitu pengendalian teknis, formal, dan juga informal tentu saja mengharuskan adanya suatu biaya. Karena bukanlah merupakan praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari risiko yang akan terjadi. Nah, maka dengan pengendalian harus ditetapkan pada tingkat yang sesuai. Nah, dengan demikian, keputusan untuk
mengendalikan pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan yang mungkin akan didapat. Nah, tetapi di dalam beberapa industri juga terdapat pula pertimbangan-pertimbangan yang lain juga. Misalnya, dalam dunia perbankan, ketika melakukan manajemen resiko untuk ATM, pengendalian harus membuat sistem aman tanpa mengurangi kenyamanan dari para pelanggannya. Nah, selain itu juga dalam pelayanan kesehatan juga terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai kesehatan pasien dan juga hak untuk mendapatkan privacy yang harus dipertimbangkan juga. Nah, dari contoh tersebut, sistem tersebut harus tidak dibuat terlalu aman sehingga mengurangi jumlah informasi pasien yang tersedia bagi rumah sakit dan dokter yang bertanggung jawab atas kesehatan pasien tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai dukungan pemerintah dan industri. Beberapa pihak penentu standar menggunakan istilah baseline atau dasar dan bukannya benchmark atau tolak ukur, di mana organisasi ini tidak diwajibkan untuk mengikuti standar ini. Namun, standar ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada para perusahaan dalam menentukan tingkat target keamanan. Nah, bisa dilihat pada slide berikut ada 5 contoh dukungan pemerintah dan industri. Yang pertama yaitu BS 799 milik Inggris, yang kedua yaitu BSI IT Baseline Protection Manual, yang ketiga yaitu COBIT, yang keempat yaitu Generally Accepted System Security Principle atau GASSP. Yang kelima yaitu ISF Standard of Good Practice. Oke, yang pertama yaitu BS 799 milik Inggris. Standar Inggris menentukan satu set pengendalian dasar mengenai standar ini, di mana standar ini pertama kali dipublikasikan oleh British Standard Institute pada tahun 1995. Kemudian dipublikasikan oleh International Standard Organization sebagai ISO 17799 pada tahun 2000 dan dibuat tersedia bagi para pengadopsi potensial secara online pada tahun 2003. Yang kedua yaitu BSI IT Baseline Protection Manual. Pendekatan baseline ini juga diikuti oleh Jerman Bundesamt für Sicherheit in der Information Technik atau BSI, di mana baseline ini ditujukan untuk memberikan keamanan yang cukup jika yang menjadi tujuan adalah kebutuhan proteksi manual. Baseline dapat juga digunakan sebagai landasan perlindungan dengan kadar yang lebih tinggi jika dibutuhkan. Yang ketiga yaitu COBIT. COBIT dari Information System Audit and Control Association and Foundation atau ISACAF berfokus pada proses yang dapat diikuti perusahaan dan menyusun standar dengan berfokus pada penulisan dan pemeliharaan dokumentasi. Yang keempat yaitu GASSP. Generally Accepted System Security Principle atau GASP adalah produk dari Dewan Riset Nasional Amerika Serikat, di mana penekanannya adalah pada alasan penentuan kebijakan keamanan. Yang kelima yaitu ISF Standard of Good Practice. Standard of Good Practice dari Information Security Forum mengambil pendekatan baseline dengan memberikan perhatian yang cukup banyak pada para perilaku pengguna yang diharapkan untuk kesuksesan program tersebut. Dimana di edisi 2005 berisi topik-topik seperti pesan instan atau instant messaging yang aman, keamanan cyber web, dan peraturan pemerintah. Pemerintah baik di Amerika Serikat maupun di Inggris telah menentukan standar dan menerapkan peraturan yang ditunjukkan untuk menanggapi masalah pentingnya keamanan informasi yang semakin meningkat, terutama setelah semakin meluasnya internet serta peluang terjadinya kejahatan komputer. Nah, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada slide yang pertama ada standar keamanan komputer pemerintah Amerika Serikat, dan selanjutnya di bawahnya ada Undang-Undang Anti-Terorisme, Kejahatan dan Keamanan Inggris. Mari kita bahas dimulai dari standar keamanan komputer pemerintah Amerika Serikat. Nah, studi yang dilakukan oleh perusahaan riset Gartner memprediksi bahwa hingga 2005, 90% dari semua serangan keamanan komputer akan ditunjukkan pada kelemahan di mana ada perlindungan yang sudah dikenal. Nah, pemerintah Amerika Serikat pun merespon dengan merencanakan program yang ditunjukkan untuk menerapkan perlindungan yang sudah dikenal ini.
Nah, program tersebut mencakup seperangkat standar keamanan yang harus dipenuhi oleh organisasi-organisasi yang berpartisipasi. Ditambah tersedianya program peranti lunak yang menilai sistem para pengguna dan membantu mereka dalam mengkonfigurasi sistem mereka untuk memenuhi standar. National Institute of Standard and Technology atau NIST menyediakan kuesioner yang dapat diisi organisasi untuk mengevaluasi keamanan sistem informasinya. Dua sistem peranti lunak tersebut adalah Asset System dan Asset Manager yang menyediakan bantuan untuk mengisi kuesioner dan memeriksa status rencana keamanan perusahaan. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Anti-Terorisme, Kejahatan dan Keamanan Inggris atau yang kita singkat dengan ATCSA 2001, di mana di negara Inggris, parlemen telah memberlakukan Undang-Undang Anti-Terorisme, Kejahatan dan Keamanan atau Anti-Terrorist Crime and Security Act ATCSA 2001. Nah, undang-undang ini memiliki 3 pasal. Pasal pertama yaitu ISP diharuskan untuk memelihara data mengenai semua kejadian komunikasi selama 1 tahun. Dan yang kedua adalah otoritas pajak pemerintah diberi wewenang untuk mengungkapkan informasi mengenai situasi keuangan seseorang atau organisasi kepada pihak berwajib yang sedang menyelidiki tindakan kriminal atau terorisme. Dan pasal yang ketiga yaitu kewajiban kerahasiaan dihilangkan untuk badan-badan umum meskipun hanya terdapat kecurigaan akan adanya tindakan terorisme yang akan terjadi. Nah, sejak implementasinya, undang-undang ini telah dikritik oleh sekelompok hak asasi manusia seperti Amnesty International. Akan menarik untuk dilihat apakah kritik ini berlanjut setelah pengeboman kereta London tahun 2005. Standar industri. The Center for Internet Security atau CIS merupakan organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Bantuan diberikan melalui dua produk CIS Benchmarks dan CIS Scoring Tools. CIS Benchmarks membantu para pengguna untuk mengamankan sistem informasi mereka dengan cara menerapkan pengendalian khusus teknologi. CIS Scoring Tools memberikan kemampuan bagi para pengguna untuk menghitung tingkat keamanan, membandingkannya dengan tolak ukur, dan menyiapkan laporan yang mengarahkan pengguna dan administrator sistem untuk mengamankan sistem. Baik, perkenalkan nama saya Karya Disenta Melani Suryana dengan NPM Mageran 310. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dilakukan oleh rekan saya. Sertifikasi profesional. Sejak awal tahun 1960-an, profesi IT mulai menawarkan program sertifikasi. Terdapat 3 contoh program-program dari sertifikasi adalah sebagai berikut. Pertama, Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Kedua, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional. Ketiga, Institute SENS. Pertama yaitu Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Program sertifikasi keamanan pertama yang ada adalah Certified Information System Auditor yang diselenggarakan oleh Information System Audit and Control Association. Selanjutnya, asosiasi ini juga menawarkan gelar Certified Information Security Manager. Untuk memperoleh sertifikasi ini, calon harus lulus ujian yang pertama kali ditawarkan pada bulan Juni 2003 dengan mengikuti kode etik dan memberikan bukti pengalaman kerja di bidang keamanan informasi. Sehingga informasi lebih lanjut tentang asosiasi ini dapat ditemukan di dalam situs web yang tertera pada PPT kami. Kedua, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional.
The Certification Information System Security Professional yang diselenggarakan oleh International Information System Security Certification Consortium menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki keterampilan dalam keamanan informasi yang mencakup topik seperti kontrol akses, kriptografi, arsitektur keamanan, keamanan internet, dan manajemen keamanan. Sertifikasi ini diperoleh melalui lulus ujian berisi 250 pertanyaan pilihan ganda. Sedangkan untuk informasi lebih lanjut dapat ditemukan di dalam situs web yang tertera pada PPT kelompok kami. Ketiga, Institut Sense. Institut Sense menyediakan sertifikasi melalui program Global Information Assurance Certification miliknya yang mencakup kursus-kursus seperti audit keamanan IT dan pengendalian intisari serta penulisan dan pemeriksaan kebijakan keamanan. Untuk informasi lebih lanjut tentang Sense dapat ditemukan di dalam situs web yang tertera pada PPT kelompok kami. Berikutnya yaitu meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Sebelum menerapkan pengendalian, organisasi harus memiliki kebijakan manajemen keamanan informasi. Kebijakan ini dapat disusun berdasarkan penilaian ancaman dan risiko atau mengacu pada panduan dari pemerintah maupun asosiasi industri. Perusahaan diharapkan dapat mencapai tingkat keamanan yang diinginkan dengan mempertimbangkan biaya sektor maupun faktor lain yang memastikan fungsi efektif perusahaan dan sistemnya. Hal ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan perlindungan informasi. Langkah-langkah yang tepat dalam manajemen keamanan informasi dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam menjaga keamanan data yang sensitif maupun sistem yang sensitif. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait keberlangsungan bisnis. Manajemen keberlangsungan bisnis atau PCM adalah aktivitas menentukan operasional pasca gangguan sistem informasi yang dimana terdapat elemen utama berupa rencana kontingensi. Dokumen yang merinci tindakan saat terjadinya gangguan komputasi perusahaan dengan pendekatan terbaik melalui subrencana seperti darurat, cadangan, dan catatan penting. Yang pertama yaitu rencana darurat atau emergency plan, di mana dokumen yang merinci cara untuk menjaga keamanan karyawan saat terjadinya bencana. Hal ini mencakup sistem alarm, prosedur evakuasi, dan sistem pemadaman api sebagai langkah-langkah yang perlu diambil dalam situasi darurat. Lalu yang kedua ada rencana cadangan atau backup plan. Hal ini digunakan untuk memastikan fasilitas komputer cadangan tersedia jika fasilitas utama rusak. Rencana ini mencakup redundansi, keberagaman, dan mobilitas. Redundansi sendiri yaitu menduplikatkan perangkat keras, perangkat lunak, dan data untuk memastikan operasi berlanjut jika suatu set tidak dapat digunakan. Lalu ada keberagaman, di mana keberagaman ini menempatkan sumber daya informasi pada lokasi yang berbeda seperti pusat komputer terpisah untuk wilayah operasi yang berbeda. Lalu ada mobilitas, jadi perusahaan dapat membuat perjanjian dengan pengguna peralatan yang serupa untuk saling menyediakan cadangan saat terjadinya bencana besar. Pendekatan lebih lanjut termasuk kontrak dengan penyedia layanan cadangan di hot site dan cold site, di mana hot site ini menyediakan fasilitas komputer yang lengkap dan cold site hanya menyediakan fasilitas seperti bangunan. Lalu yang ketiga ada rencana catatan penting atau vital record plan yang menetapkan cara untuk melindungi catatan tersebut dengan menyimpan salinan cadangan di lokasi terpencil selain situs komputer utama. Manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis telah mengalami perkembangan pesat sebagai salah satu bidang pengguna komputer. Pada akhir tahun 1980-an, hanya sedikit perusahaan yang memiliki rencana semacam itu, dan uji coba pun jarang dilakukan. Sehingga banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan perencanaan kontingensi dengan banyak informasi dan bantuan yang tersedia, serta paket rencana yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sistem komputer TEM menyediakan sistem pemulihan bencana atau Disaster Recovery System yang mencakup manajemen basis data, instruksi, dan perangkat yang diperlukan.
Baik, sekian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.